Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haliza Inaya Arahmi dengan NIM 20020010103108 dari kelas Bahasa Indonesia 69. Nah, di sini saya akan meresensi buku Autumn in Paris. Pengarang dari buku ini yakni Ilanatan, PT Gramedia Pustaka Utama sebagai penerbitnya, tahun terbit Juli 2007, serta dengan tebal 272 halaman. Buku ini merupakan tetralogi 4 musim dari Ilanatan. Tetralogi sendiri berarti gabungan dari 4 karya berbeda. Nah, tetralogi ini terdiri dari 4 buku yang berjudul Summer in Seoul, Autumn in Paris, Winter in Tokyo, dan Spring in London. Novel ini dimulai dengan mengisahkan seorang gadis bernama Tara Dupont. Tara, seorang gadis penyiar radio di salah satu stasiun radio paling populer di Paris. Tatsuya Fujisawa, laki-laki dari Tokyo yang mempunyai tujuan khusus untuk pergi ke Paris. Lalu, tujuan awal Tatsuya pergi ke Paris gagal karena Tara, gadis yang cerewet itu, dapat membuatnya jatuh cinta. Cinta pada pandangan pertama. Awal pertemuan mereka yakni di sebuah kafe di bandara. Lalu mereka seakan dipertemukan oleh takdir. Tara Dupont menyukai Paris dan musim gugur. Ia mengira sudah memiliki segalanya dalam hidup. Sampai ia bertemu Tatsuya Fujisawa yang susah ditebak dan selalu membangkitkan rasa penasarannya. Tatsuya Fujisawa benci Paris dan musim gugur. Ia datang ke Paris hanya untuk mencari orang yang menghancurkan hidupnya. Namun ia tidak menduga akan terpesona pada Tara Dupont, gadis yang cerewet tapi bisa menenangkan jiwa dan pikirannya, juga mengubah dunianya. Tara maupun Tatsuya sama sekali tidak menyadari benang yang menghubungkan mereka dengan masa lalu. Adanya rahasia yang menghancurkan segala harapan, perasaan, dan keyakinan. Ketika kebenaran terungkap, tersingkap pula arti putus asa, arti tidak berdaya. Kenyataan juga begitu menyakitkan, hingga mendorong salah satu dari mereka ingin mengakhiri hidupnya. Ya, mereka berdua ternyata saudara. Saat keduanya saling jatuh cinta, kenyataan menghapus segalanya. Begitulah isi cerita dari buku ini. Selanjutnya, kelebihan buku Autumn in Paris. Yang pertama, berbagai kejutan dalam cerita. Munculnya kejutan-kejutan ini membuat pembaca tertarik dalam membaca dan menyelesaikan buku ini. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami dan dibalut dengan bahasa asing sekaligus terjemahannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni penjelasan atau arti di tiap bahasa asing. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memahami bahasa-bahasa asing yang tidak pernah didengar. Nah, penjelasan ini dapat ditemukan di bagian bawah halaman yang memiliki bahasa atau istilah asing. Nah, seperti ini nih teman-teman, di bagian bawah ya. Nah, kelebihan selanjutnya yakni penokohan yang kuat, gaya cerita yang ringan, serta penggunaan majas dan diksi yang begitu kuat. Selanjutnya, kelemahan novel Autumn in Paris. Yang pertama, akhir cerita yang kurang tuntas dan sedikit menggantung. Dan yang kedua, alur cerita yang sulit dipahami, di mana pengarang berkali-kali mengulang peristiwa yang sebelumnya terjadi. Nah, yang ketiga, banyaknya budaya kebarat-baratan yang dituangkan oleh Ilanatan dalam novel ini, yang tidak pantas untuk ditiru. Oke teman-teman, satu kalimat yang paling menyentuh dalam buku ini yakni dari Tatsuya Fujisawa. Selama dia bahagia, aku juga akan bahagia. Sesederhana itu. Oke semuanya, terima kasih telah menyaksikan video resensi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tunggu kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.